Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mengucapkan juga selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan eh, kita senang sekali ini bisa mulai lagi narasi yang agak vakum ya. Jadi menurut saya eh, pasar modal di Indonesia ini eh, mengapa dalam sejarah perkembangan pasar modal di dunia di negara-negara yang matang, di negara maju itu kan pasar modal sebagai instrumen bagi publik, terutama dunia korporasi, untuk mencari modal murah, partisipasi publik di dalam perusahaan-perusahaan yang go public. Di jauh sebenarnya kan pasar modal ini untuk memperdalam pasar keuangan, baik pasar modal maupun pasar uang, ya. Dan menjadi sebuah cara membangun atau capital formation lewat industrialisasi. Sehingga para pelaku ekonomi memperkuat modalnya lewat go public tadi. Tapi mengapa di Indonesia, menurut hemat saya, itu pasar modal ini secara umum, ini dalam perspektif makroekonomi politik ya, itu bukan menjadi bagian atau instrumen untuk memperdalam pasar capital deepening dan capital formation untuk ada industrialisasi yang berkualitas gitu. Tapi yang terjadi adalah menjadi capital destruction dan capital deformation yang menyebabkan Indonesia di era reformasi mengalami proses deindustrialisasi. Setidak-tidaknya saya mencatat ada 6 penjelasan mengapa pasar modal kita ini anomali ya di kalangan, bahkan dibandingkan misalnya dengan Malaysia. Yang pertama memang isu deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi. Kita tahu WTO dimulai awal 90 dengan ada markas yang mulai di Jenewa gitu. Lalu pasar modal Bapak PAM ini lalu bertransformasi menjadi Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Artinya pengembangan pasar modal menjadi atau berada di dalam kawasan market mechanism. Jadi market driven. Tidak lagi terlalu dikontrol oleh government. Nah, usaha jadi yaitu mencari modal murah, dan kemudian ini saya kira yang mendorong, di mana saya pernah komisaris di BUMN, lobby segitiga gitu antara pelaku ekonomi di marketplace yang bakar uang tadi, kemudian ke pemain-pemain politik, dan kemudian ke komisaris BUMN. Nah, pada kasus saya waktu itu di BUMN, sebuah BUMN, untungnya komisaris punya data tertulis untuk menolak investasi yang tidak comply itu, yang bad governance tadi, sehingga waktu itu dirutnya masuk ke KPK dan 8 tahun, kami komisaris aman. Tapi banyak kasus di BUMN ini dengan lobby-lobby demikian, dan makin dilindungi oleh macam-macam buzzer, kemudian pemain-pemain politik yang juga merangkap jabatan menjadi pelaku-pelaku perdagangan sawit, tambang, kemudian menjabat menteri, menjabat menko dan sebagainya. Dan ini yang kemudian saya kira yang bisa menjelaskan mengapa terjadi dugaan tata kelola yang buruk, adanya investasi dari Telkomsel yang 6 triliun itu, yang kemungkinan bukan sebuah aksi korporasi yang governance. Dia membeli saham itu dan kemudian terjadi business cycle, ataukah ada juga manipulasi
persaingan politik, sehingga tercatat menurut Telkom sebagai induk dari Telkomsel ada potensial loss sekitar 881 miliar. Yang diduga, dan itu sudah publish, dan ini yang harus diungkap oleh publik adalah apakah ada potensi pelanggaran hukum di situ. Karena kalau potensi loss ini menjadi realized loss gitu, benar-benar rugi, maka BUMN yang notabene nilainya 6 triliun ini sebenarnya adalah uang publik yang dikelola oleh namanya BUMN lewat penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah, jadi saya kira kita sampai sekarang di negara di mana harusnya kita memiliki satu instrumen untuk melakukan capital deepening, pendalaman keuangan, dan capital formasi kapital lewat dana publik, baik nasional maupun internasional, yang sehat lewat pasar modal, itu sayangnya di era reformasi makin jauh dari dari keinginan kita, dari visi ideal kita. Ya, oke. Saya kira ini penjelasan pertama, penjelasan dari saya tentang mengapa kita harus pahami secara makroekonomi politik bisa terjadi demikian. Saya kira dua hal aja, bahwa memang seperti tadi Mas Edi Kristianto, Pak Wajir, saya kira penegakan hukum ini, OJK dengan nakoda baru dari ketuanya yang baru, dan itu harus bisa membuktikan bahwa nakoda baru ini bisa melakukan penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan investasi, dan saya kira ini gunung es ya, belum tentu hanya menyangkut Gotoh dengan Telkomsel, bisa jadi ada yang lain-lain yang lebih kecil tapi tidak ketahuan, atau lebih besar juga, karena sekarang ini penegakan hukum ini kan sangat terkait dengan kekuasaan. Yang kedua, saya kira dalam sejarah bangsa ini berarti bahwa kita, apapun yang baik-baik di negara lain, begitu masuk ke kita itu selalu yang terjadi keburukan-keburukan. Terjadi dari setiap era. Jadi setahun 50-an kita ada Persik Benteng tapi menghasilkan satu pola Alibaba. Kemudian zaman Soeharto juga ada konglomerasi yang walaupun ada hal-hal yang positif di situ dari sisi pendalaman keuangan, teknologi, tetapi konglomerasi yang menghasilkan juga pemain rent seeker yang akhirnya berlanjut setelah reformasi 98 menjadi pasar modal yang booming, tetapi diisi oleh para rent seeker yang makin dahsyat kekuatannya, yang meninggalkan rakyat, yang merugikan, yang memiskinkan rakyat, sehingga reformasi jilid 2 yang didengungkan oleh berbagai pihak itu saya kira satu necessary condition kalau bangsa ini ingin selamat. Jadi kalau dulu kita mengenal bubble ekonomi karena hal-hal yang sifatnya non digital, sekarang lebih dahsyat lagi bubble ekonomi dengan .com bubble dan lain sebagainya. Dan ini kita harus selamatkan bangsa ini dengan reformasi jilid 2 itu. Terima kasih.